Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ahmaduhu wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala idh hadana lil Islam karaman minhu wa ihsana walam yazal subhanahu wa ta'ala bil ihsani jadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi awdaha manhajal haqqi hatta adha musyrikan munira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah lagi dan lagi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Karena pada hakikatnya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang senantiasa dia bisa taat kepada Allah, dan orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meringankan, melepaskan bebanmu ya wahai Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, yaitu beban yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan juga kami tetap meninggikan penyebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, maka ketahuilah sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sekali lagi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka jika kamu telah menyelesaikan satu amalan, tingkatkanlah amalan kalian. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu menumpukan harapan-harapanmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyirah ini memang khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi maksudnya ini ditujukan juga kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berbincang
Bukankah dalam kehidupan kita sering sekali kita merasakan ada beban yang menindih, yang menghimpit dada kita sehingga kita merasa tidak berdaya, tapi kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita? Sering sekali kita merasa beban kehidupan kita ini berat sekali, tapi kemudian tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah-masalah kita. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika surat ini diturunkan, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya kepada Rasulullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayan syarihus sadru, apakah dada kita ini bisa melapang, bisa luas, bisa terasa lega? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya, bal yanfasihu, bahkan dada kalian bisa sangat luas sekali, terasa lapang sekali. Kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wa hal lidzalika alamatun, apakah untuk mendapatkan dada yang lapang tersebut ada caranya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya, ada caranya. Caranya adalah at-tajafi andaril ghurur, kita menjauh dari tempat-tempat yang penuh tipu daya, yaitu dunia yang sementara ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi apa? Wal inabah ila daril khulud, kemudian kita kembali menuju kepada tempat yang selama-lamanya, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara untuk supaya hati kita ini bisa menjadi lapang adalah wal i'tidad lil maut qabla nuzulil maut, bersiap-siap untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu datang menghampiri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengamalkan 3 perintah Rasul ini, 3 saran dari Rasul ini, kita menjauh daripada perkara dunia dan kita kembali mendekat kepada akhirat, dan kita mempersiapkan bekal kita untuk kematian kita, maka pasti dada kita akan menjadi lapang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam atas beban-beban yang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diriwayatkan oleh sahabat Hasan radhiyallahu anhu, sahabat Hasan berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, farhan masrura, dalam keadaan begitu gembira sekali, wa huwa yadhak, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa, wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghliba usrun yusraini, tidak akan pernah bisa mengalahkan satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak bisa satu kesulitan mengalahkan 2 kekalahan? Karena jika kita perhatikan di dalam ayat inna ma'al usri yusra, di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk ma'rifat untuk kesulitan dan bentuk nakirah untuk kemudahan. Maknanya apa? Kesulitan yang sudah kita ketahui, kemudahannya itu bisa tidak disangka-sangka. Ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah siapkan untuk kesulitan-kesulitan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fa idza faraghta fansab, setelah memberitahu bahwasannya di balik kesulitan itu ada kemudahan, Allah Subhanahu wa taala mentarghib, memerintahkan kepada nabinya, fa idza faraghta fansab,
maka jika kamu telah menyelesaikan satu amalan, tingkatkanlah amalanmu lagi. Dalam kitab Tafsir Durrul Mansur, Imam Suyuti menukil perkataannya sahabat Qatadah radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, sahabat Qatadah, idza faragta fansab, maksudnya adalah idza faragta min sholatika fansab fid du'a. Jika kalian telah melakukan salat, maka angkatlah tanganmu untuk berdoa kepada Allah, karena pada saat itulah doa itu sangat diijabah oleh Allah. Kemudian Imam Mujahid rahimahullah taala menukil juga mengenai tafsir idza faragta fansab. Beliau mengatakan, idza faragta min asbabi nafsika fasalli. Jika kalian telah berusaha menyelesaikan asbab-asbab duniamu, maka kerjakanlah salat, lalu angkatlah tanganmu untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu sandarkan harapanmu. Imam Mujahid juga mengatakan, ij'al raghbataka ila rabbika, tumpukanlah semua harapanmu kepada Tuhanmu. Insya Allah semua masalah-masalah kita, jika kita ikuti tertib-tertib yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, cara untuk menyelesaikan masalah kita seperti dalam surat Al-Nasrah ini, maka masalah-masalah kita akan cepat sekali diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi, wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimihi, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitani wa tauhimi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mahsusu minar rabbi bikamali kurbihi wa takdimihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa syar'ahul mutahhar wattaba'a millatahul qawimah, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh, fa inna ta'atahu aqwam wa aqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun min jinnihi wa insih. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar. Allahumma an ashabih wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir 'alal ahlil quburi quburahum
اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.